Di sebuah desa terpencil di kaki gunung, hiduplah seorang dukun sakti bernama Pak Raji. Ia dikenal sebagai orang yang disegani, bahkan ditakuti. Hampir setiap orang di desa pernah mendengar tentang kemampuannya berkomunikasi dengan makhluk gaib, menyembuhkan penyakit, mengabulkan permintaan orang-orang, bahkan melakukan hal-hal yang melampaui akal sehat. Tak jarang orang datang dari desa-desa lain, membawa persembahan dan uang untuk meminta bantuannya. Mulanya, Pak Raji menjalani hidup seperti itu hanya untuk membantu orang lain. Tetapi lambat laun, ia mulai menikmati kekuasaan yang dimilikinya. Kekuatannya memberinya rasa kendali, bahkan kebanggaan yang melambung tinggi seolah-olah dirinya menjadi manusia setengah dewa yang tak tersentuh. Kehidupan Pak Raji tampak memukau di permukaan, penuh dengan harta dan dihormati masyarakat. Tetapi tidak ada yang tahu bahwa sesungguhnya Pak Raji sering merasa gelisah setiap malam. Setiap kali ia sendirian, rasa kosong yang menghantuinya semakin terasa, seolah-olah ada lubang besar dalam dirinya yang tidak bisa ia isi dengan apapun. Pak Raji menolak memikirkan perasaannya itu lebih dalam, karena ia tidak ingin mengakuinya. Ia meyakini bahwa perasaan itu hanyalah akibat lelah dari pekerjaannya sebagai dukun. Suatu hari, seorang pria kaya dari kota datang ke rumah Pak Raji. Pria itu tampak gelisah dan berwajah pucat. Ia membawa sejumlah uang yang sangat besar, mengutarakan keinginannya yang mengerikan. Ia ingin mengutuk rekan bisnisnya yang telah menipu dan menghancurkan perusahaannya. Pria kaya itu ingin agar orang yang menghancurkan hidupnya itu mengalami penderitaan yang sama. Pak Raji menerima permintaan itu dengan hati dingin, hanya memikirkan keuntungan yang akan diperolehnya. Tanpa memedulikan akibatnya, ia setuju untuk melakukan ritual khusus. Di malam yang sangat gelap, Pak Raji mengunci diri di ruang ritualnya. Ia menyiapkan lilin-lilin hitam, kemenyan, dan jimat-jimat kuno yang penuh kekuatan magis. Dengan mantra-mantra yang dihafalnya sejak muda, ia memanggil roh-roh jahat untuk menuruti permintaannya. Ritual itu berlangsung lama dan sangat melelahkan. Pak Raji mengerahkan seluruh energinya, merasa seperti berada di ambang batas kekuatan yang pernah ia ketahui. Setelah selesai, Pak Raji tertidur dengan tubuh yang letih dan pikirannya yang kacau, tanpa menyadari bahwa malam itu akan mengubah hidupnya selamanya. Saat ia tertidur, Pak Raji mengalami mimpi yang sangat aneh dan nyata. Di dalam mimpinya, ia terbangun di sebuah tempat yang gelap, kosong, dan dipenuhi kabut tebal. Di tempat itu, ia merasakan dingin yang menusuk tulang dan suasana mencekam yang membuatnya sulit bernapas. Ia berusaha melihat sekeliling, tetapi semuanya tampak samar. Kemudian, dari kejauhan, ia melihat sosok-sosok yang mulai mendekatinya. Semakin lama, sosok-sosok itu semakin jelas, dan Pak Raji tersadar bahwa mereka adalah orang-orang yang pernah ia sakiti dengan ilmunya. Bayangan pertama adalah seorang wanita tua yang dulu pernah datang padanya. Wanita itu meminta jimat agar anaknya sembuh dari sakit parah. Namun, setelah menggunakan jimat itu, sang anak bukannya sembuh, tetapi justru semakin menderita hingga akhirnya meninggal dunia. Wanita tua itu menatap Pak Raji dengan mata penuh kesedihan dan kepedihan, seolah menuntut jawaban. "Kau menjanjikan kesembuhan," ucap wanita itu dengan suara bergetar. Tapi yang terjadi hanya penderitaan dan kematian. Pak Raji terkejut, tak sanggup berkata-kata. Bayangan wanita tua itu menghilang dalam kabut, tetapi segera muncul sosok lain. Seorang pria muda yang pernah datang meminta keberuntungan dalam hidupnya. Dengan bantuan Pak Raji, pria itu menggunakan ilmu hitam untuk menghancurkan pesaingnya dan meraih keberuntungan instan. Namun, tak lama setelah itu, hidup pria itu justru hancur berkeping-keping. Pria muda itu kini menatap Pak Raji dengan penuh kebencian. "Kau memberiku kekuatan, tapi kekuatan itu telah merusak hidupku. Kau mengajarkan kebencian, bukan kedamaian." Pak Raji mulai merasakan tubuhnya gemetar. Suara-suara orang yang pernah ia sakiti terus menggemuruh di sekelilingnya, semakin lama semakin banyak. Wajah-wajah penuh luka, air mata dan kemarahan terus muncul, seakan-akan mencekamnya dari segala arah. Semua dosa dan penderitaan yang pernah ia sebabkan datang menghantuinya dalam bentuk bayangan yang nyata. Pak Raji merasa tubuhnya terhimpit oleh rasa bersalah yang berat, seolah-olah dosa-dosanya telah kembali untuk menuntut balas. Di tengah kehancuran mentalnya, Pak Raji melihat secercah cahaya terang di kejauhan. Cahaya itu semakin mendekat hingga muncul sosok seorang lelaki berjubah putih dengan wajah penuh keteduhan. Sosok itu menatapnya dengan tatapan penuh kasih, namun dalam sorot matanya terlihat kesedihan yang mendalam. "Pak Raji,"
Ucap sosok itu dengan suara lembut dan tenang. Kau telah menyakiti banyak orang dengan ilmu yang kau gunakan. Kau menjual penderitaan dan merusak hidup orang lain demi kekuasaan dan keuntunganmu sendiri. Pak Raji tertunduk, merasa tidak sanggup membela dirinya. Rasa bersalah yang selama ini ia abaikan, kini menghantamnya tanpa ampun. Aku hanya membantu mereka yang membutuhkan. Aku hanya mencari penghidupan, jawabnya dengan suara parau, mencoba membenarkan perbuatannya. Sosok berjubah putih itu tersenyum lembut, namun tatapannya tetap tegas. Apa yang kau cari, Pak Raji, hanyalah kekosongan. Ilmu yang kau pelajari telah menyesatkan hatimu dan menjauhkanmu dari cahaya Allah. Kedamaian dan kebahagiaan sejati tidak akan pernah kau temukan dalam kegelapan. Pak Raji menggelengkan kepalanya, hatinya penuh ketakutan dan kebingungan. Aku sudah terikat dengan dunia ini. Aku tidak tahu bagaimana caranya keluar. Sosok itu lalu berkata, taubatlah Pak Raji, Allah Maha Pengampun. Jika kau benar-benar menyesali perbuatanmu dan berusaha memperbaiki dirimu, Allah akan menerima taubatmu. Tinggalkan ilmu hitammu, buang semua benda-benda gaibmu, dan ikutilah jalan Islam. Di sanalah kau akan menemukan kedamaian yang selama ini kau cari. Pak Raji menangis dalam mimpinya. Ia merasakan beban yang luar biasa besar, tetapi juga secercah harapan di dalam kata-kata sosok berjubah putih itu. Perlahan-lahan sosok itu menghilang, meninggalkan Pak Raji dalam kegelapan. Pak Raji terbangun dengan tubuh gemetar dan air mata yang masih membasahi pipinya. Ia merenungi mimpinya dan sadar bahwa semua itu bukan sekadar mimpi biasa. Perasaan bersalah yang begitu dalam membuatnya sadar bahwa hidupnya selama ini salah. Ia teringat kata-kata sosok berjubah putih itu, dan tanpa ragu ia memutuskan untuk mengubah hidupnya. Hari itu juga, Pak Raji mengumpulkan semua jimat, benda-benda gaib, dan peralatan ritual yang dimilikinya. Ia membawa semuanya ke tepi sungai dan melemparkan mereka satu persatu, seolah-olah membuang dosa-dosanya sendiri ke dalam arus sungai. Pak Raji merasa lega, tetapi juga takut, karena ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, hatinya sudah mantap untuk bertaubat. Pak Raji kemudian pergi ke masjid terdekat dan menemui imam masjid, seorang pria tua yang bijaksana. Dengan air mata yang mengalir, Pak Raji menceritakan segalanya, termasuk dosa-dosa dan kesalahan yang selama ini ia lakukan. Sang imam mendengarkan dengan sabar dan tenang, lalu memegang bahu Pak Raji dengan lembut. Allah itu Maha Pengampun, kata sang imam dengan suara penuh kasih. Jika kau benar-benar bertaubat, Allah akan menerima taubatmu. Tinggalkan dunia hitammu, mulailah hidup yang baru dalam cahaya Islam. Dengan bimbingan sang imam, Pak Raji mengucapkan syahadat dan resmi masuk Islam. Mulai saat itu, hidup Pak Raji berubah. Ia belajar syalat, membaca Al-Quran, dan menjalani hidupnya dengan penuh kesederhanaan. Awalnya, banyak orang yang tidak percaya pada perubahan Pak Raji. Bahkan ada yang menganggapnya sekadar tipu muslihat. Tetapi Pak Raji tidak goyah. Ia terus belajar dan mendekatkan diri kepada Allah, berusaha menghapus dosa-dosanya dengan amal dan doa. Tahun-tahun berlalu, dan masyarakat akhirnya melihat ketulusan Pak Raji. Mereka mulai menghormatinya, bukan karena kekuatan gaib, tetapi karena ketulusan hatinya dan kebijaksanaannya. Pak Raji menjadi orang yang selalu mendorong kebaikan dan membantu orang lain tanpa pamrih. Hingga akhir hidupnya, Pak Raji dikenal sebagai seorang Muslim yang tulus. Ia telah menemukan kedamaian yang selama ini dicarinya, bukan melalui kekuatan, tetapi melalui iman dan ketundukan kepada Allah. Di penghujung usianya, ia meninggal dengan tenang, dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya. Nama Pak Raji tetap dikenang di desa itu bukan sebagai seorang dukun, tetapi sebagai seorang hamba Allah yang bertaubat dan hidup dalam cahaya Islam. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa manusia bisa berubah kapanpun. Semoga dengan cerita ini kita semua akan diberikan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.